Chandrakanta episode terakhir. Badrama meminta Umang untuk pergi dan memberitahu Chandrakanta. Ia bertanya, di mana dia? Badrama mengatakan, dari mana kamu datang? Umang lari dari sana. Asur menangkap Badrama. Iravati bertanya padanya, di mana mereka? Badrama mengatakan, aku tidak akan memberitahu. Iravati menyakiti Badrama dengan kekuatan gaibnya. Pintu terbuka, Fir menutupnya. Chandrakanta menjaga bayi itu di tempat tidur dan mengatakan bahwa ia akan pergi dan bertarung dengan Iravati. Karena ia tidak bisa membaca pikirannya seperti dia, Chandrakanta melindungi rumah dengan perisai dan pergi menghadap Iravati. Iravati membuat Chandrakanta ditawan oleh kekuatannya. Bayi mulai menangis. Fir berpikir ia harus pergi dan melindungi Chandrakanta. Ia meninggalkan bayi itu tanpa pengawasan. Umang melihat Chandrakanta diikat oleh kekuatan magis. Chandrakanta memintanya untuk membawanya keluar. Ia bilang, aku tidak tahu banyak sihir. Ia mencoba, tetapi ia tidak bisa diselamatkan. Chandrakanta memintanya untuk membebaskannya demi putrinya. Fir dan rakyatnya, ia bilang, aku akan membaca mantra dan memintanya untuk mengulanginya. Umang membebaskan Chandrakanta. Chandrakanta mengatakan kepadanya bahwa bayi itu adalah digubuk. Fir menyerang Iravati dan memintanya untuk datang kepadanya. Ia pun lari. Iravati berpikir, pria bodoh, aku tidak berlari di belakang seseorang. Semua orang berlari di belakangku. Ia pergi ke gubuk dan mendapatkan bayinya. Chandrakanta menegur Fir karena kehabisan meninggalkan putri mereka sendiri. Iravati memberitahu bahwa bayi itu bisa melemparnya jauh sekarang dan mengatakan, sama seperti aku membunuhmu. Orang tuamu akan mati. Aku tidak berlari di belakang seseorang. Semua orang berlari di belakang aku. Ia pergi ke gubuk dan mendapatkan bayinya. Chandrakanta menegur Fir karena kehabisan meninggalkan putri mereka sendiri. Maksudnya, Iravati memberi tahu bayi itu bahwa ia bisa melempar bayi jauh sekarang dan mengatakan, sama seperti aku membunuhmu. Orang tuamu akan mati. Aku tidak berlari di belakang seseorang. Chandrakanta mengatakan, Ars Iravati ada di dalam dirimu dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan membawa putrinya kembali dan meminta Fir untuk pergi. Fir bilang, aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Iravati datang ke Hirnasur dan memintanya untuk membakar bayi itu. Hirnasur menghentikannya dan mengatakan, bayi ini ajaib dan tidak bisa mati dalam api ini. Ia mengatakan ia bisa terbakar dalam api fatal dan memintanya untuk memberikan pedang ajaib. Iravati menolak untuk memberikan pedang. Hirnasur akan pergi. Iravati memintanya untuk membakar bayi di api fatal dan setuju untuk memberikan pedang padanya. Ia setuju dan memanggil api fatal. Iravati berpikir, begitu ia membunuh bayi itu, aku akan mengangkat pedang dan membunuh Asur ini. Ia pikir ia akan memerintah 3 dunia. Chandrakanta menangis untuk bayi itu. Badrama menegur Gehna karena menceritakan tentang dirinya. Gehna mengatakan bahwa ia tidak berdaya melihat teks dalam bahaya. Badrama mengatakan bahwa Iravati mengambil semua info darinya. Teks mengatakan kita akan pergi ke sana dan membantu Chandrakanta. Chandrakanta mencoba mencari tahu bayinya, menggunakan tanah dan mendengar bayi menangis. Badrama dan yang lainnya mendengar tangisan bayi. Iravati menempatkan bayi itu dalam api fatal. Chandrakanta datang ke sana dan berteriak, tidak! Fir melompat ke dalam api dan menggendong bayinya. Iravati terkejut. Fir melempar bayi itu dan jatuh ke dalam api. Badrama menghentikan Chandrakanta dari melompat ke dalam api dan mengatakan bahwa mereka akan menyalakan api.
Mereka tidak bisa melakukannya. Hirnasur mengatakan bahwa itu adalah api fatal dan tidak dapat dipadamkan. Chandrakanta berdoa kepada Dewa Wisnu dan memintanya untuk menghujani hujan. Hujan turun dan api fatal padam. Iravati mengambil pedang. Hirnasur mengatakan, pedang ini adalah milikku sekarang. Kamu tidak bisa mengambilnya. Iravati mencoba menakut-nakuti. Iya, dan pergi menuju Chandrakanta. Padrama dan yang lainnya pergi dari Chandrakanta untuk bertarung dengan Hirnasur dan Abu. Chandrakanta mengikat bayinya ke punggungnya dan berpikir ia harus membunuh Iravati yang telah membunuh ibunya. Ia pikir ia harus mengakhiri ceritanya. Chandrakanta terluka dan berdoa kepada Wisnu bahwa putrinya akan aman sekarang. Iravati menarik garis di tanah. Tiba-tiba beberapa simbol magis muncul di dahi bayi dan hal yang sama jatuh di langit. Sesuatu muncul di langit. Iravati dan Hirnasur mati dan mayat mereka lenyap. Chandrakanta mendatangi Vir yang tidak terbakar dan memintanya untuk tidak meninggalkan mereka. Ia bilang, "Aku pikir kamu salah," dan menangis. Sebuah pot jatuh di sana. Chandrakanta mengatakan, "Itu tidak ada gunanya bagiku." Umang melihat batu yang berkilau dan memberikan ke Chandrakanta. Chandrakanta memperlakukan Vir dengannya. Vir membuka matanya dan bertanya pada Chandrakanta, apakah ia baik-baik saja? Ia memeluknya dan menangis. Ia mengatakan, "Kita telah menang. Putri kita telah membunuh Iravati. Ketakutan itu, ketakutan dan lain-lain sudah mati sekarang." Ia mengatakan, "Kal Kirani sudah mati sekarang." Vir mengatakan, "Putri kami melakukannya. Mereka datang ke istana." Chandrakanta mengumumkan putrinya sebagai masa depan Vijaygarh. Ia menyebut putrinya sebagai Suryakanta. Vir mengatakan ia adalah Rajkumari Suryakanta. Semua orang mengatakan, "Rajkumari Suryakanta ki jai." Chandrakanta berakhir dengan happy ending dengan cerita Putri Cakanta yang membunuh Iravati dan berhasil menyentuhkan kedua orang tuanya.